Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Kurniawan dengan NIM 23000180800. Ini saya akan membacakan makalah Virtual Private Network disebut VPN. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Virtual Private Network atau VPN. Fungsi, protokol, dan implementasi dalam keamanan jaringan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12. Di dalamnya membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar VPN, fungsinya dalam menjaga keamanan jaringan, perbandingan protokol VPN yang umum digunakan, serta langkah-langkah implementasi VPN dalam jaringan perusahaan. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya VPN dalam era digital saat ini. Daftar isi. Kata pengantar. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Manfaat penulisan. Bab 2, pembahasan, desain penelitian. Bab 3, penutup, kesimpulan, dan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, internet telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan. Namun seiring dengan meningkatnya pengguna internet, risiko terhadap keamanan data dan privasi pengguna juga semakin besar, terutama ketika terhubung ke jaringan publik seperti Wi-Fi di tempat umum. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan teknologi Virtual Private Network atau VPN. VPN merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik. Dengan VPN, data yang dikirim dan diterima oleh pengguna akan melalui saluran yang dilindungi, sehingga lebih sulit diakses oleh pihak ketiga. Tidak hanya itu, VPN juga memberikan keuntungan seperti menyembunyikan alamat IP, mengakses konten yang dibatasi secara geografis, serta terhubung dengan jaringan lokal perusahaan dari jarak jauh secara aman. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat dipaparkan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut. 1. Apa fungsi utama dari VPN dalam konteks keamanan jaringan? Manakah protokol VPN berikut yang menggunakan enkripsi tingkat tinggi? Ada PPTP, L2TP, OpenVPN, dan Telnet. 2. Manakah berikut yang bukan menggunakan VPN? Berikan penjelasan akses konten terbatas geografis. Dapat perlindungan data pada jaringan publik, pengurangan bandwidth jaringan, penyembunyian alamat IP. VPN dapat membantu akses jaringan lokal perusahaan secara aman dari lokasi remote. Menggunakan VPN akan menghilangkan risiko serangan phishing sepenuhnya. Jelaskan bagaimana VPN bekerja untuk melindungi privasi pengguna saat internet menggunakan Wi-Fi publik. Bandingkan perbedaan antara protokol VPN dan PPTP dalam hal keamanan dan performa, dan uraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengimplementasikan VPN pada jaringan perusahaan. Dan C. Manfaat penulisan. Makalah ini disusun untuk membahas secara mendalam mengenai fungsi utama VPN dalam konteks keamanan jaringan, jenis protokol yang digunakan dan tingkat keamanannya, keuntungan serta keterbatasan penggunaan VPN, dan bagaimana teknologi ini bekerja dalam melindungi privasi pengguna. Selain itu, makalah ini juga mengulas perbandingan protokol VPN dari segi keamanan dan performa, serta langkah-langkah implementasi VPN di lingkungan perusahaan. Bab 2, pembahasan. A. Desain penelitian. 1. Fungsi utama VPN dalam keamanan jaringan. VPN atau Virtual Private Network berfungsi untuk menciptakan saluran komunikasi terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. Fungsi utamanya dalam konteks keamanan jaringan adalah untuk melindungi data pengguna dari penyadapan atau intersepsi. 2. Menyamarkan alamat IP sehingga aktivitas online tidak mudah dilacak, dan mengamankan koneksi pengguna, terutama sama menggunakan Wi-Fi publik. 2. Protokol VPN dengan enkripsi tingkat tinggi.
Di antara protokol VPN yang disebutkan, PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, menggunakan enkripsi yang lemah dan sudah usang. Lalu ada L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, biasanya digunakan dengan IPsec untuk enkripsi yang lebih kuat. OpenVPN menggunakan enkripsi tingkat tinggi AES 256 dan merupakan protokol yang paling aman dan fleksibel saat ini. Dan ada Telnet, bukan protokol VPN dan tidak menggunakan enkripsi. Telnet berisiko tinggi terhadap penyadapan. 3. Bukan keuntungan dari penggunaan VPN. Pengurangan bandwidth jaringan bukan keuntungan VPN. Sebaliknya, VPN dapat menurunkan kecepatan internet karena proses enkripsi dan routing lalu lintas melalui server VPN. Keuntungan yang benar: akses konten terbatas geografis, perlindungan data pada jaringan publik, penyembunyian alamat IP. 4. VPN untuk akses jaringan lokal perusahaan. VPN memungkinkan pekerjaan jarak jauh untuk terhubung ke jaringan lokal perusahaan secara aman. Hal ini dilakukan dengan membuat terowongan virtual transkripsi antara perangkat pengguna dan server perusahaan. 5. Apakah VPN menghilangkan risiko phishing? Tentu tidak. VPN tidak menghilangkan risiko phishing karena phishing adalah bentuk serangan manipulasi psikologis, bukan teknis jaringan. VPN hanya melindungi data dari penyadapan, bukan dari situs palsu atau email berbahaya. 6. Cara kerja VPN melindungi privasi pada Wi-Fi publik. Saat pengguna mengakses internet melalui Wi-Fi publik, data yang dikirim rentan disadap. VPN mengenkripsi seluruh lalu lintas data dan mengarahkannya melalui server VPN. Pihak ketiga, termasuk ISP dan peretas, tidak dapat melihat aktivitas internet pengguna karena data terenkripsi. Perbandingan OpenVPN versus PPTP. Terdapat aspek OpenVPN dan PPTP. Keamanan, OpenVPN sangat tinggi, AES 256, sedangkan PPTP rendah, mudah diretas. Kecepatan, OpenVPN sedang, bergantung konfigurasi, sedangkan PPTP cepat karena enkripsi lemah. Lalu ada kompatibilitas, OpenVPN sangat luas, ada Windows, Linux, dan Android, sedangkan PPTP hanya terbatas. Stabilitas, OpenVPN sangatlah stabil, sedangkan PPTP kurang stabil pada koneksi buruk. 8. Langkah-langkah implementasi VPN di jaringan perusahaan. 1. Analisis kebutuhan keamanan. Jenis data yang dilindungi dan pengguna yang mengakses. 2. Pilih protokol VPN yang sesuai, misalnya OpenVPN. 3. Pilih penyediaan layanan VPN atau bangun server VPN sendiri. 4. Konfigurasi firewall dan NAT transversal untuk membuka akses. 5. Install klien VPN di perangkat pengguna. 6. Uji coba koneksi untuk memastikan kestabilan dan keamanan. 7. Monitor dan audit pengguna VPN secara berkala. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Virtual Private Network VPN merupakan teknologi penting dalam dunia digital saat ini, terutama dalam hal menjaga keamanan dan privasi pengguna saat mengakses internet. Dengan menggunakan VPN, data pengguna dienkripsi dan dialirkan melalui jalur aman, sehingga mencegah penyadapan dan pelacakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, khususnya saat terhubung ke jaringan publik. Dari berbagai protokol VPN yang tersedia, OpenVPN terbukti paling aman berkat enkripsi tingkat tingginya. Berbeda dengan PPTP, yang kini dianggap sudah tidak layak digunakan. Meskipun VPN menawarkan banyak manfaat seperti akses konten yang dibatasi wilayah, keamanan data, dan menyembunyikan IP, ada juga keterbatasan seperti potensi penurunan bandwidth, serta fakta bahwa VPN tidak dapat sepenuhnya melindungi dari serangan phishing. VPN juga memiliki peran strategis dalam dunia kerja, khususnya dalam mendukung akses jarak jauh ke jaringan internal perusahaan secara aman. Implementasi VPN memerlukan perencanaan dan konfigurasi yang matang, mulai dari pemeliharaan protokol, instalasi perangkat lunak, hingga pengujian dan pemantauan. Secara keseluruhan, VPN adalah alat yang sangat berguna dalam meningkatkan keamanan jaringan
dan privasi pengguna, namun tetap harus digunakan dengan pemahaman yang benar dan tidak dijadikan satu-satunya solusi dalam menghadapi ancaman dunia maya. Lalu terdapat daftar pustaka. Mungkin sekian pembacaan makalah dari saya. Terima kasih.